Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma amin. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anak yang semoga senantiasa Allah rahmati dan Allah berikan hidayah kepada kita semua pada sore hari ini yang berbahagia ya. Alhamdulillah bisa berkumpul, bertawajuh di salah satu masjid-masjid Allah untuk bertafaquh fiddin, untuk kita memperdalam ilmu agama, dan untuk kita saling tawasobil haq dan tawasobis sabr, saling mengingatkan di atas kebenaran dan juga saling mengingatkan agar bersabar. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini mohon maaf yang masih ada tempat kosong bisa diisi dulu barangkali. Bapak-bapak, monggo Pak, maju dulu. Soft depan bisa diisi terlebih dahulu ya, karena soft depan itu soft paling nyaman Pak. Paling nyaman ya. Kalau mau ngantuk, kan di depan. Jadi paling nyaman untuk mendapatkan ilmu, insyaallah. Di sini kita meniatkan untuk menuntut ilmu, maka kita saling menjaga agar majelis ini tetap diberkahi dengan baiknya adab kita tatkala duduk di dalam majelis ilmu. Bapak-bapak, ibu-ibu, perkenalkan saya namanya Fandi ya. Saya dulu sempat ngajar bareng sama Ustadz Syauqi. Sebelum Ustadz Syauqi nggak ngajar lagi di tempat saya ngajar. Jadi saya mengajar di Gedawang. Gedawang itu Banyumanik ya. Agak gunung, agak mepet alas. Alhamdulillah. Tema yang disampaikan oleh panitia adalah hikmah di balik ujian. Jadi, bapak-bapak, ibu-ibu semua, barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala itu adalah Al-Qadir. Al-Qadir artinya Maha menetapkan. Kita harus meyakini, dan di antara rukun iman kita adalah beriman terhadap takdir, khairihi wa syarrihi, yang baik ataupun yang buruk. Perlu digarisbawahi di sini, kok ada yang baik, ada yang buruk. Baik, yang baik dan yang buruk itu fi nadzarin nas, dalam penilaiannya manusia. Tetapi semua yang Allah tetapkan itu baik. Semua yang Allah tetapkan itu baik. Ada hikmah yang agung di balik ketetapan-ketetapan Allah tersebut, yang terkadang kita sendiri tidak mengetahui hikmahnya. Maka ini yang harus kita pahami dulu sebelum kita menghadapi tips-tips yang menghadapi ujian-ujian itu seperti apa ya. Kita harus yakini bahwasanya ketetapan Allah itu adalah baik, bahkan paling baik. Tidak ada yang bisa menyamai ketetapannya. Dan juga terkadang hikmahnya kita tidak ketahui, karena Allah Al-Latif, Maha lembut. Saking lembutnya skenario Allah, kadang kita nggak tahu bahwasanya kita telah diberikan yang paling baik. Maka dari sini kita pahami ya, apapun yang akan kita jalani itu adalah yang paling baik. Itu bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah. Sebenarnya simpel Pak. Yang namanya cobaan itu ya kita cobain gitu. Namanya cobaan itu kita cobain ya. Yang namanya cobaan itu ya kita cobain, kita jalanin. Ya memang seperti itu keadaannya. Kehidupan pasti ada ujian, itu pasti. Tinggal kita bisa menyikapinya dengan baik ataupun tidak. Kita boleh nggak menyalahkan takdirnya Allah? Ya Allah, kenapa aku seperti ini? Tentu jawabannya tidak boleh. Sebagaimana nanti misalkan anak kita protes ke guru, Pak Ustadz, kenapa sih soalnya kayak gini? Nggak bisa Ustadz, soalnya kok kayak gini, kenapa? Ya nggak boleh.
Ya namanya juga soal, namanya juga soal, namanya ujian. Kita nggak boleh protes, Pak, Bu. Tidak boleh protes. Kita nggak akan ditanya tentang apa yang Allah tetapkan untuk kita, tetapi kita akan ditanya bagaimana sikap kita terhadap ketetapan yang Allah tetapkan tadi. Yang akan ditanya itu adalah sikap kita. Maka ya tadi, mendapat cobaan ya dicobain ya. Ya kayak rutinitas kita misalkan minum kopi yang pahit, toh pahit juga tetap dinikmatin ya. Ya namanya cobaan ya dicobain, dinikmatin ya, dinikmatin. Karena ada hikmah di balik itu semua. Dan itu merupakan ketetapan Allah yang dimana Allah menetapkannya dengan hikmah yang agung. Ibtila ya, ibtila itu cobaan tadi. Allah menetapkan ketetapannya ini merupakan sunnatullah yang dimana berlaku bagi seluruh makhluknya untuk menguji kejujuran iman mereka. Jadi diperlukan dong ujian ya. Di surat Al-Mulk itu kan ya, tabarakalladzi, kemudian Allah Subhanahu wa taala di akhir dikasih penjelasan di ayat itu. Man ahsanu amala. Siapa yang paling baik amalnya? Kehidupan, kematian, itu semua Allah ciptakan, Allah tetapkan agar nampak siapa di antara hamba-hambanya yang paling baik amalnya. Dalam surat lain juga Allah berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan begitu saja mengatakan amanna, kami telah beriman, wa hum la yuftanun, sedang mereka tidak diuji? Ya, iman perlu bukti ya, iman itu perlu bukti. Kata para ulama, iman itu laisa amani, laisa tawala wa tamani. Iman itu bukan hanya ucapan bualan belaka, harus ada bukti. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, walaqad fatannal ladzina min qablihim falya'lamannallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dalam keimanannya, dan Allah mengetahui siapa di antara hamba-hambanya itu kadzibin, yang berdusta. Jadi imannya itu ikut-ikutan ya. Tetangganya sholat, ikut sholat. Tetangganya mukmin ya ikut-ikutan mukmin ya. Enggak. Allah ciptakan ujian itu tadi ya, untuk menyaring siapa di antara hamba-hambanya yang jujur dalam keimanannya. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Allah sebutkan di sini bahwasanya orang-orang terdahulu itu juga diberi ujian. Ya, kita tahu para nabi itu ujiannya paling berat. Ujian paling berat itu adalah para nabi dan rasul. Oleh karena itu derajat mereka mulia, paling mulia di antara manusia. Betapa tidak, kita contoh Nabi Nuh. Nabi Nuh itu berdakwah selama 900 tahun. Mendidik keluarga, anak, dan tetangga ya, masyarakatnya agar beriman kepada Allah. Selama itu 900 tahun itu kan lama ya. Anaknya tetap durhaka, membangkang sama beliau. Betapa sedih waktu itu. Dikisahkan di Al-Quran, huwa min ahli. Itu menyatakan sedihnya perasaannya Nabi Nuh ketika anaknya disuruh ikut naik kapal, tapi tidak mau. Ngeyel anaknya ya, si Kan'an. Katanya nanti aku akan manjat pohon yang tinggi, pohon itu akan tenggelam. Aku akan naik ke atas gunung. Nabi Nuh mengatakan gunungnya pun tenggelam. Nggak mungkin gunung tenggelam. Katakan Kan'an, ini ngeyel anaknya. Ya, maka Allah tenggelamkan Kan'an bersama orang-orang kafir. Dan ketika itu Nabi Nuh sangat sedih dan ditegur oleh Allah. Ya Nuh, huwa laisa min ahlik. Wahai Nuh, dia itu bukan dari keluargamu. Sesungguhnya keluargamu itu adalah orang-orang yang
beriman, untuk menghibur hatinya Nabi Nuh. Maka ini bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita kecewa dengan anak gitu ya, kok susah banget diatur. Belum sampai 900 tahun kita mendidiknya ya. Baru berapa tahun? Umurnya baru 7 tahun, berarti kita didiknya baru 7 tahun. Toh nanti 12 tahun udah mondok. Cuman sebentar ya, cuman sebentar. Setelah mondok, waktu nggak kerasa begitu cepat, pulang-pulang udah dewasa, udah nggak di rumah, udah sibuk dengan urusannya sendiri. Maka nikmati masa-masa mereka. Yang sabar ya Bu ya, Pak ya, tetap menemani belajarnya mereka karena waktu tidak bisa terulang. Itu Nabi Nuh. Belum Nabi Muhammad, yang dimana kita tahu, nah ini bulan Rabiul Awal, ketika bulan dimana beliau dilahirkan. Rabiul Awal ya, tanggal 10. Tetapi yang masyhur tanggal 12. Nah, Nabi Muhammad sejak kecil tidak melihat sosok ayah yang menyayangi, yang melindungi. Pun demikian ketika umur 6 tahun ibundanya wafat. Setelah itu diasuh oleh kakeknya hanya 2 tahun. Umur 8 tahun kakeknya meninggal. Diteruskan dirawat oleh Abu Thalib sampai besar menikah dengan ibunda Khadijah. Ya, nggak lama pun ibunda Khadijah meninggal. Pamannya dulu Abu Thalib meninggal. Selang 3 hari ibunda Khadijah meninggal. Setelah itu beliau diusir dari kampung halaman. Bahkan beliau yang dulunya dijuluki oleh masyarakat Quraisy Al-Amin, Shadiqul Amin ya, paling percaya. Tetapi ketika diangkat menjadi Rasul, julukan-julukan itu menjadi jelek. Penyihir, pendusta, dan diusir dari kampung halamannya. Ini kan ujiannya berat. Bahkan seluruh anak beliau itu meninggal ketika beliau hidup kecuali 1, yaitu siapa Pak? Bu? Fatimah. Masya Allah, pinter anak. Barakallahu fikum. Fatimah. Ini berat. Ujian orang tua itu ketika melihat anaknya meninggal itu kira-kira berat atau enggak Pak Bu? Sangat berat. Melihat anak sakit aja kita udah kasihan kok. Mending saya aja yang sakit misalkan. Ini Rasul mendapat ujian yang demikian beratnya. Tetapi apa kata Rasul? Afala akuna abdan syakuron. Tidakkah aku pantas untuk menjadi hamba yang bersyukur? Itu ditanya Ibunda Aisyah, sholat malamnya kok sampai seperti itu, kaki pecah-pecah, padahal beliau ini Rasul dijamin masuk surga. Tapi jawabannya Rasul sangat menampar kita ya. Rasul menjawab, tidakkah sepantasnya aku menjadi hamba yang bersyukur? Masya Allah. Nah kita yang ujiannya nggak seberapa banget ya. Tetapi kok ya taatnya nggak taat banget ya, ini introspeksi untuk diri kita. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman juga bahwasanya wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju', dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu. Nah, di Al-Qur'an Allah sering menggunakan dhamir kami. Ini uslub bahasa Arab ya Pak Bu, bukan berarti Allah ada banyak, enggak. Jadi dalam bahasa Arab itu ketika kalimat mufrad itu tunggal disebut sebagai jamak itu untuk mengagungkan. Kalau di Jawa ya jenengan, nah kayak sampean jenengan itu kan derajatnya beda, itu lebih halus yang jenengan kan. Nah di Arab juga gitu. Anta itu kan satu. Kalau untuk memuliakan pakainya antum, walaupun 1 orang yang dipanggil. Enggak, sering kali di Al-Quran menggunakan dhamir kata ganti jamak. Kami berikan cobaan kepadamu dengan apa? Minal khauf, dengan perasaan takut, ya, khawatir akan masa depan ya. Apalagi Indonesia ini gelap misalkan. Gelap. Ini anak-anakku gimana nanti ke depannya? Misal. Kemudian walju, dan rasa apa? Rasa lapar. Masya Allah. Walju wa naqsim minal amwal, dan kekurangan harta. Wal anfusi was samarat, dan juga jiwa dan buah-buahan, tanaman. Ada yang meninggal di antara keluarga kita,
bahkan mungkin pasangan kita atau salah satu di antara anak-anak kita, maka Allah kabarkan, wabasyiris sabirin, berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Kuncinya sebenarnya yaitu aja, sabar. Masya Allah. Orang yang seperti apa itu orang yang sabar? Alladzina idza asabathum musibah, apabila tertimpa musibah cobaan tadi ya. Qalu, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini Masya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semua yang ada di dunia ini ya, lillah, milik Allah. Termasuk diri kita. Diri kita ini milik siapa Pak Bu? Allah. Anak kita milik Allah. Anak kita milik Allah Pak Bu ya, bukan milik kita. Benar apa enggak ya? Benar ya. Kita enggak bisa mendesainnya ya, maksudnya kita pengen rambutnya pirang aja lah, nggak bisa. Hidungnya agak mancungin ke dalam dikit lah, nggak bisa. Itu memang bukan kehendak kita. Semua, bahkan harta benda yang ada di bawah kekuasaan kita, maksudnya kepengurusan kita, yang kita miliki itu sejatinya miliknya Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kepadanya lah kita semua akan kembali, diminta pertanggungjawaban. Ketika memahami ini maka akan menjadi ringan. Ya bagaimana tidak, misal kalau ngomong memang gampang ya. Motornya hilang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu motor titipan. Ya, sebagaimana mungkin kita dengar kabar ya, misalkan nih. Motornya Pak Fulan itu hilang. Masa di mana? Oh, di masjid tadi sepulang maghrib. Astagfirullah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita enggak sedih. Kenapa? Bukan motor kita. Coba kalau motor kita yang hilang. Nah, tapi kalau memahami teks ayat ini, ketika kita memahami bahwasanya itu adalah titipan, ya insya Allah lebih ringan menghadapi ujian. Selama tidak merasa memiliki Pak Bu, ketika diambil itu kita tidak terlalu kecewa. Ya, maka benarlah kata seseorang ya, bahwasanya jadikanlah dunia itu hanya dalam genggaman tangan, agar mudah untuk kita lepas ya, agar mudah untuk kita berikan ya. Dan akhirat itu ada di hati. Kalau kebalik, ya namanya di hati ya Pak Bu, ketika diambil ya sakit dong. Dibelah nanti sakit ya. Baik, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan salawat ya. Salawat itu bisa bermakna pujian dan juga doa. Wa rahmah, dan kasih sayang Allah. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Baik, jadi tadi ujian itu adalah ketetapan Allah, sunnatullah. Setiap orang pasti akan mendapatkan ujian. Dan jangan dikira ujian itu hanya hal-hal yang pahit. Yang tadi yang kita bahas di awal, takdir kan ada yang baik, ada yang buruk. Jangan dikira ujian itu hanya hal-hal yang tidak kita sukai. Ada orang yang diuji dengan kemewahan. Ada yang nggak lulus, ada yang lulus. Contoh yang lulus siapa? Nabi Sulaiman misalkan, Nabi Yusuf. Nabi Sulaiman diuji dengan kekuasaan dan kekayaan. Nabi Yusuf diuji dengan ketampanan. Yang dimana kata Rasulullah, ketampanan Nabi Yusuf itu setengah dari ketampanan seluruh laki-laki di dunia. Jadi ibaratnya Nabi Yusuf dapat setengah, nah setengahnya itu dibagi-bagi. Untuk saya jenengan itu turahan. Turahannya ketampanannya Nabi Yusuf. Masya Allah, berarti ganteng sekali ya. Tampanan, kecerdasan, dan juga kekayaan diuji oleh Allah. Tetapi Nabi Yusuf berhasil. Ada yang nggak berhasil? Banyak. Contohnya siapa? Qarun. Qarun itu pengikutnya Nabi Musa. Dulu ketika miskin, dia taat. Tetapi ketika kaya, malah menjadi durhaka. Dia mengatakan bahwasanya hartaku ini semuanya adalah karena
kepintaranku. Dia mengatakan min indi, dari sisiku. Tidak mengatakan itu adalah karunia dari Allah. Suruh membayar zakat juga tidak mau. Sehingga karena kesombongannya itu Allah tenggelamkan Qarun beserta harta-hartanya. Ketika ada karnaval pamer kekayaan gitu Pak Bu, Qarun itu ya, iring-iringan Qarun itu Masya Allah perbendaharaannya itu sangat banyak, kunci-kuncinya sangat banyak. Mungkin lupa juga ya gudangnya ada berapa. Allah tenggelamkan ke dalam bumi beserta harta-hartanya dan Qarun ikut tenggelam. Dan sampai sekarang kalau kita nemu harta tenggelam, bilangnya harta apa Pak Bu? Harta karun ya. Harta karun ya. Baik. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Jadi ujian itu belum tentu suatu hal yang tadi, yang buruk. Ternyata suatu hal yang manis, yang enak, yang nyaman itu juga ujian. Malah kadang bisa lebih membahayakan. Kenapa? Karena menganggap dirinya baik-baik aja, nggak taunya itu adalah istidraj. Ini kan sangat mengerikan. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, lanjut ke hikmah ya. Ini sampai jam 5 kurang seperempat ya. Baik, 15 menit lagi. Hikmah yang pertama diantaranya adalah mengangkat derajat seorang mukmin. Jadi kalau dapat ujian, dapat cobaan, kemudian kita cobain tadi ya, kita hendaknya menanamkan ke dalam diri kita. Dengan ini Allah akan mengangkat derajatku. Tapi kalau sabar ya, jangan ngeluh. Kalau ngeluh ya enggak, beda nanti enggak berhasil. Untuk mengangkat derajat seorang mukmin. Jadi ada sebuah kisah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Saya terjemahkan hadisnya. Di mana dua orang ini saling mengenal ketika di dunia. Ketika di surga, salah satunya kaget dengan derajat tingkatan sahabatnya tadi. Ternyata sahabatnya itu tingkatan surganya tinggi. Kenapa demikian? Nah, sahabatnya tadi yang tingkatan surganya tinggi itu termasuk min ahlil asobah, termasuk orang-orang yang sering mendapat ujian di dunia. Sehingga dia ketika kagetnya itu nyeletup gitu, mengucap, ya Allah bangkitkanlah aku di dunia lagi untuk menjadi ahlul asobah, untuk menjadi orang-orang yang sering engkau uji. Saking kagetnya melihat derajat temannya. Tapi kita nggak boleh meminta ujian ya Pak Bu, tidak boleh. Belum tentu kuat. Kalau diberi ujian belum tentu kuat. Kalau malah futur gimana? Kan malah repot. Ya, kita mintanya bagaimana? Minta yang baik. Sebagaimana yang diajarkan Rasul. Rasul mengajarkan doa, Allahumma qdirni qadran hasanah. Ya Allah berikanlah takdir kepadaku, takdir yang baik. Kita disuruh minta takdir yang baik, jangan minta ujian ya Pak Bu. Nanti kalau nggak kuat malah repot. Kemudian yang kedua tadi ya, untuk membersihkan atau menyucikan seseorang dari dosa. Jadi ujian itu menggugurkan dosa. Allah berfirman, waliyabtaliyallahu ma fi sudurikum waliyumahhisa ma fi qulubikum wallahu alimum bidzatis sudur. Dan agar Allah menguji apa yang ada di dalam dada kalian berupa keimanan, dan membersihkan apa yang ada dalam hatimu nanti berupa dosa ya. Makanya di surat Al-Mutaffifin ya, kalla bal rana ala qulubihim makanu yaksibun. Masya Allah. Sekali-kali tidak, atau bahkan hati mereka itu akan ada ron, titik hitam, akibat dari apa-apa yang telah mereka lakukan. Jadi kalau semakin banyak dosanya, hati itu semakin hitam, semakin gelap ya. Semakin hitam, semakin gelap. Kalau sudah gelap, susah untuk mendapatkan nasihat, susah untuk mendapatkan ilmu, karena ilmu itu nur cahaya dari Allah. Allah Maha mengetahui isi hati. Jadi untuk membersihkan ya, jadi kalau dapat ujian tadi, setelah bersabar, kita yakini itu yang terbaik, kemudian kita hibur diri ya Pak Bu.
ini akan menaikkan derajat dan juga membersihkan dosa. Masya Allah. Biar kita selalu husnuzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah juga berfirman, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan musibah apapun yang menimpa kamu itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Allah ingatkan. Dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Loh kok bisa? Iya. Jadi terkadang adanya ujian, cobaan, bala, bencana itu karena ulah manusia itu sendiri. Allah tetapkan itu agar hamba tersebut kembali kepada jalan yang benar. Katanya Allah Maha Penyayang, tetapi kenapa ada gunung meletus? Katanya Allah Maha Pengasih, tapi ada tsunami. Katanya Allah itu Maha Kaya, tetapi kenapa ada orang miskin? Misalnya, ya jawabannya sederhana. Tadi bencana, musibah itu terkadang akibat dari ulah perbuatan manusia. Kita tahu ada banjir bandang, banyak manusia yang buang sampah di sembarang tempat, di got-got banyak. Kemudian ada tanah longsor, hutannya digunduli. Ada penyakit macam-macam di tubuhnya, ternyata dulunya suka minum minuman keras misalkan. Allah berikan itu semua ya, agar hamba tersebut kembali kepada jalan yang benar. Ini tidak bertentangan dengan sifat kasih sayang Allah. Seorang bapak aja ya menghukum anaknya karena anaknya berbuat salah, iya Pak enggak, Bu? Bahkan mungkin kadang keras, cambuk pakai rotan ya. Tapi kan enggak menjadikan bukti bahwasanya bapak itu benci. Karena sayang seorang ayah itu menghukum anaknya. Kita jawab juga karena sayang rahmat Allah, Allah memberikan bencana agar hambanya kembali kepada jalan yang benar. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sikap yang benar. Nah, ini sikap yang benar tadi kan. Sebenarnya kan tadi sudah gampang ya. Kalau ada cobaan ya dicobain. Sabar itu yang paling benar. Memang sikap yang benar itu ketika mendapat ujian adalah as-sabru, sabar. Sabar ya Pak Bu, gampang ucapnya tapi berat untuk menjalani. Ini sikap yang paling utama, pondasi ya dalam menghadapi segala ujian apapun dengan sabar selesai. Tapi yang namanya sabar itu bukan berarti pasif ya, maksudnya ya wis lah sabar piye meneh, enggak. Itu beda. Sabar juga dengan ikhtiar. Misalkan sedang sakit, maka ikhtiarnya mencari kesembuhan. Misalkan sedang dililit oleh kesempitan ekonomi, ikhtiarnya dengan bekerja. Jangan terus pasif, sabarlah piye meneh. Nerima ing pandum ya bener nerima ing pandum. Tetapi kan rezeki harus dijemput. Rezeki itu harus dijemput. Allah sudah tetapkan, tetapi rezeki itu harus dijemput. Ibarat makanan itu sudah ada di tempatnya, kalau kita nggak mau ngambil, ya nggak bisa kenyang perutnya. Perutnya nggak bisa kenyang. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, dengan sabar, mengingat bahwasanya sabar itu adalah perintah Allah, wasta'inu bisabri wassalat. Minta tolong kepada Allah itu dengan sabar dan salat. Salat ini bermakna doa juga. Jadi sholat itu artinya adalah doa. Kita sholat itu kebanyakan doa, Pak Bu. Kita sholat, bacaan sholat pun itu adalah doa. Dengan sabar, sholat, berdoa, sholat. Kemudian ketika mendapat bencana, ucapkan kalimat istirja yang tadi sudah kita bahas, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan yang paling hebat lagi, ketika mendapat ujian gitu, malah memuji Allah. Dia mengucapkan alhamdulillah bini'matihi tatimus sholihat. Karena dia sudah yakin ya, biasanya dapat ujian berarti derajatku naik. Dapat ujian berarti dosa-dosaku berkurang.
dia malah bersyukur. Nah, ini derajatnya sudah tinggi, tingkatannya sudah tinggi. Setelah bersabar, Pak Bu, itu yang kedua adalah ridho terhadap qada dan qadarnya Allah. Ridho, ya, ridho, menerima. Ya. Katakan dalam hati bahwasanya apa yang kau tetapkan ya Allah itu adalah yang terbaik untukku. Apapun itu ya, dalam masalah jodoh, anak, rizki, ya, pekerjaan, macam-macam hal yang ada di dunia ini, maka kita ridho. Dan itu adalah pahala yang besar. Kita ridho terhadap ketetapan Allah. Dan ketika kita ridho, maka Allah pun akan ridho. Saya pernah mengalami hal yang berdekatan, Pak Bu. Saya itu pernah kehilangan uang 200.000. Tak cari, muter balik ya, hujan-hujan tak cari, nggak ada, nggak ketemu. Terus saya bilang, ya Allah, saya ridho terhadap ketetapanmu ya Allah. Ya walaupun hanya 200.000 ya, bukan hanya emang besar 200.000 ya. Kemudian jarak yang berdekatan, tiba-tiba ada saudara itu transfer uang 1 juta buat sanggup anak-anak. Padahal nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba ditransfer. Saya mikir, oh, dapat gantinya ya, padahal baru kemarin kehilangan uang 200.000. Ini diantara ya, hikmah yang berdekatan ya, mungkin Bapak Ibu juga pernah mengalaminya. Setiap orang pasti pernah mengalami. Maka kunci ya ketika mendapat ujian tadi setelah sabar adalah ridho. Kemudian yang ketiga adalah introspeksi diri, muhasabah. Muhasabah, apa dosa yang telah aku perbuat? Jadi ini yang menjadi introspeksi kita, Pak Bu. Kalau mendapatkan ujian itu kadang malah mengatakan, ya Allah, dosa apa aku ya Allah, dosa apa aku iki. Nah, salah. Dosane dhewe malah lali. Tapi dosane tanggane eling. Dosane dhewe lali, dosane tanggane eling. Kebalik ya. Harusnya dosa orang lain itu kita lupakan. Tapi dosa kita hitung-hitung. Kemarin aku nonton TV dari pagi sampai maghrib ya, hitung-hitung itu. Kemarin nada tinggi sama suami ya, hitung-hitung. Yang suami juga mungkin sama. Kemarin bentak sama istri ya, dihitung-hitung ya, diaudit sendiri ya, karena itu muhasabah. Itu yang dianjurkan oleh Nabi dan para sahabat. Sahabat Umar radhiyallahu anhu mengatakan seperti itu, hasibu anfusakum, hisablah diri kalian, qabla an tuhasabu, sebelum kalian itu dihisab. Hisab dulu diri sendiri, introspeksi. Ketika kita tahu apa yang salah dalam diri kita bisa memperbaiki. Kalau nggak tahu, susah Pak. Udah salah, dikasih tahu, nggak merasa salah, susah lagi untuk menjadi lebih baik. Maka ini tadi, introspeksi. Jangan malah pura-pura lupa terhadap dosanya sendiri. Maka yang dikatakan benar. Mungkin musibah ini adalah teguran Allah ya atas perbuatan-perbuatan yang telah aku lakukan. Kemudian yang terakhir adalah husnudzan billah ya. Yakni berprasangka baik kepada Allah. Tadi yang sering kita singgung. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis qudsi, Allah berfirman, Ani inda dzonni abdi. Aku itu sesuai persangkaan hambaku. Maka kita harus husnudzan kepada Allah, Pak Bu. Kita tahu Allah itu al-alim, maha mengetahui. Alimum bidzatis sudur, mengetahui isi hati. Maka bagaimana nih kita punya prasangka buruk kepada Allah dan Allah tahu kira-kira gimana? Nggak boleh. Sesama manusia saja, misalkan nih Pak Bu, kita tahu ada orang prasangka jelek dengan kita. Kita senang apa enggak? Ya enggak. Alah wong kuwi. Padahal misalkan kita tahu ada orang yang prasangkanya itu buruk ke kita. Kita tahu, tentu kita enggak suka terhadap orang itu. Nah, bagaimana dengan Allah? Tentu sebagaimana hadis ini. Inda dzonni abdi, kalau kita berprasangka baik kepada Allah, maka Allah akan berikan kebaikan. Sebaliknya, ketika kita berprasangka buruk, maka Allah akan timpakan keburukan. Hadis ini menjelaskan sebenarnya tentang syirik kecil tatoyur, Pak Bu. Yang berprasangka sial itu loh, kalau ketiban cetak, nanti kok piye. Mau keluar rumah lihat ular, nanti takut di jalan kecelakaan. Nah itu dia berprasangka buruk kepada Allah.
Seolah-olah Allah akan menimpakan keburukan kepada dirinya. Maka kadang beneran terjadi, sehingga masuklah ke dalam catatan-catatan kebiasaan ya, karena sering terjadi. Nanti melihat ular itu biasanya ada kecelakaan. Jadilah sebuah buku, namanya buku primbon. Harusnya nggak boleh kita percaya, nggak boleh suudzon kepada Allah, itu tidak boleh. Ketiban cecak ya wes cecaknya digawa minggir. Nemu ular misalkan, kalau ular berbisa ya dibunuh. Dah, jangan berprasangka yang macam-macam. Nanti Allah hukum dengan prasangka kita tersebut. Oh, ternyata masih ada lagi terakhir. Sebelum terakhir tadi berarti ya. Yaitu doa wa tawakal. Doa dan tawakal. Tawakal itu berserah diri kepada Allah dengan ikhtiar ya Pak Bu. Kalau tawakul itu pasrah bongkoan. Wis pasrah ra ngopo-ngopo, lah itu tawakul. Enggak boleh. Sebenarnya sifat yang benar itu adalah tawakal, pasrah kepada Allah, tetapi dengan ikhtiar. Hanya bersandar kepada Allah ya. Kemudian tidak putus asa dari rahmat Allah, dan ini yang terakhir, yaitu Allah tayasumin rahmatillah. Tidak berputus asa dari rahmatnya Allah. Allah berfirman, wala tayasu min rauhillah innahu la yayasu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Ini sebagai penutup. Ketika kita diuji dengan maksiat, Pak Bu, ya, kita melakukan maksiat, maka jangan putus asa dari rahmat Allah. Allah itu maha pengampun pasti. Bagi siapa? Yang mau bertaubat, yang mau minta ampun. Ya kalau nggak mau minta ampun, ya jangan harap lah. Ya, jangan harap. Jadi kalau sudah bermaksiat, taubat kepada Allah. Maksiat lagi gimana? Taubat lagi. Allah ampunannya itu sangat luas. Allah itu maha pengampun. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Ya, jangan ikutin hasutan iblis yang mengatakan terlanjur basah kadung teles sekalian, ya, enggak boleh. Jangan ikutin bisikan seperti itu, karena iblis tersesat karena itu. Dia enggak mau bertobat. Ketika melakukan salah, sombong itu kan, ana khairum minhu, menganggap dirinya lebih baik dari Adam. Iblis diusir dari surga, enggak mau tobat. Tapi ketika Nabi Adam melakukan salah, ya, terhasut oleh bujuk rayu iblis memakan buah larangan, kemudian diusir dari surga, tetapi Nabi Adam bertaubat. Doanya semua kita hafal. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa Nabi Adam. Nabi Adam bertobat. Nah, bedanya itu, iblis nggak mau tobat, malah ngajak. Malah apa? Ngajak. Anak keturunan Adam, anak keturunan jin, diajak sama iblis untuk nemenin di neraka. Sedangkan Nabi Adam bertaubat. Ini bisa mengambil hikmah dari kita ya, kalau bermaksiat bertobat. Ini Bapak Ibu sebagai penutup, berarti ketika mendapat cobaan kita cobain ya. Cobainnya gimana? Caranya dengan sabar tadi ya, S ya, sabar sholat, A ambil hikmah, kemudian B ya, berbaik sangka kepada Allah, kemudian A ya, amalkan ya, doa tadi dan tawakal, dan yang terakhir yang paling penting adalah R ya, ridho ya, ridho terhadap ketetapan Allah. Ini yang dapat kita sampaikan, semoga menambah kuat iman-iman kita dan menambah wawasan kita.